Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Mika Pratiwi, NIM 021. Di sini saya akan jelaskan materi UAS mengenai akuntansi syariah. Mari kita bahas mengenai soal yang pertama, yaitu mengenai jurnal akad mudharabah. Pertanyaannya, pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Angger melakukan akad mudharabah bersama Tuan Ganes. Tuan Angger selaku sahibul mal menyerahkan dana atau modal senilai 25.750.000 kepada Tuan Ganes selaku mundarib untuk menjalankan sebuah usaha. Periode akad antara keduanya adalah selama 2 tahun. Keduanya sepakat untuk menetapkan nisab bagi hasil sahibul mal dibanding mundarib sebesar 25 dibanding 75. Di sini dapat dilihat jurnal transaksi yang kedua belah pihak atas transaksi akad mundarib. Jurnal transaksi 1 Januari. Pihak sahibul mal menginvestasi mudharabah sebesar 25.750.000, kasnya sebesar 25.750.000. Pihak mundarib kas mudharabahnya sebesar 25.750.000. Dana syirkah temporernya sebesar 25.750.000. Soal kedua yaitu mengenai keuntungan masing-masing sahibul mal. Penjualannya yaitu sebesar 11 juta, HPP-nya sebesar 6.500.000. Laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi HPP, yaitu 11 juta dikurangi 6.500.000 dengan menjadi 4.500.000 rupiah, dikurangi lagi dengan biaya-biaya sebesar 2.350.000 rupiah, mendapatkan laba bersih sebesar 2.150.000 rupiah. Di sini saya menggunakan profit sharing, yaitu dengan nisab 30 dibanding 70. Pemilik dana mendapat sebesar 30% dikalikan dengan laba bersih, yaitu 2.150.000. Mendapatkan hasil 645.000. Pengelola dana 70% dikali 2.150.000 sama dengan 1.555.000. Soal ketiga yaitu mengenai akad mudharabah musyarakatah. Di sini yaitu kesepakatan kedua belah pihak menjadi akad mudharabah musyarakatah. Keuntungannya baik untuk masing-masing pihak. Pertama, hasil investasi dibagi antara pemilik dana dan pengolah dana sesuai nisab yang disepakati. Nyonya Aisyah 1/4 dikali keuntungannya dalam 1 tahun yaitu 3.750.000, mendapatkan sebesar 937.500. Nyonya Binti 3/4 dikali 3.750.000 sama dengan mendapatkan yaitu 2.801.500. Selanjutnya, bagian hasil investasi yang dikurangi dengan hak pengelola dana. Nyonya Binti dalam kurung 3.750.000 dikurangi 2.801.500
212.500 dibagi antara pengelola dana atau sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing. Perhitungannya yaitu Nyonya Aisyah 6 juta, dengan modal 6 juta dibagikan seluruh modal yang telah digabungkan sebesar 7.875.000 dikali dengan hasil investasinya sebesar 937.500 mendapatkan sebesar 780.380,952. Nyonya Binti menambahkan modal yaitu sebesar 1.875.000 dibagi dengan jumlah modal seluruhnya sebesar 7.875.000 dikalikan dengan bagi hasil investasi yang telah dikurangi dengan hak pengelola dana sebesar 937.500 mendapatkan dana sebesar keuntungan sebesar 223.214.286 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, Nyonya Binti sebagai pengelola dana akan memperoleh bagi hasil sebesar 3.035.714,29 mendapatkan hasil dari penjumlahan 2.812.500 ditambahkan dengan 214,286. Sedangkan Nyonya Aisyah sebagai pemilik dana akan memperoleh sebesar 750.380,952. Yang keempat yaitu jurnal yang dibuat melalui sisi bentuk mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Nyonya Khairiyah selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai 15 juta. Sedangkan Tuan Basri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 8.250.000. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Khadijah dibanding Tuan Basri sama dengan 3:1. Di sini merupakan jurnal dari sisi perusahaan mitra aktif. Jurnal pada tanggal 1 Oktober. Investasi musyarakahnya 15 juta, kasnya 15 juta. Soal yang kelima yaitu mengenai pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga pokok perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Mengapa akad mudharabah dianjurkan dalam syariat Islam? Karena secara luas jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabik 2008, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan uang, uang dengan barang, barang dengan barang atau barter. Jual beli yang diperbolehkan oleh syariah agar harta yang dimilikinya bersifat halal dan baik. Jual beli merupakan salah satu aspek dalam muamalah, yaitu atau
hubungan manusia dengan manusia dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang. Soal yang keenam yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan salam paralel. Dalam akad salam paralel diperbolehkan melakukan transaksi akad salam kedua tidak bertransaksi asalkan salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Soal yang ketujuh yaitu apa saja perbedaan antara akad salam dan iktishah. Perbedaannya yaitu terletak pada segi barang dan mekanisme pembayaran. Jika akad salam, barang yang diakadkan sudah jadi atau ready, tetapi akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Sedangkan akad iktishah barang yang diakadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Kemudian dari mekanisme pembayarannya, dalam akad salam pembeli harus membayar penuh terhadap barang yang dipesankan pada saat akad salam ditandatangani. Berbeda dengan akad iktishah yang pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil sampai selesai maupun dibayar di akhir. Yang keempat, yang soal 8 yaitu bagaimana konsep akad al-ijarah al-mutahiyah bit-tamlik. Akad ijarah al-mutahiyah bit-tamlik merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian atau hibah di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai dua faktor kesamaan dari kesamaan akad safhatain fi al-safhah, yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika di akhir akad penjualan akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolis atau memberikan dengan cara hibah. Tetapi dalam akad al-ijarah al-mutahiyah bitamlik, pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali. Kesamaan pelaku pada akad al-ijarah al-mutahiyah bitmalik yaitu sama antara bank dan nasabah. Akad ijarah al-mutahiyah bimalik adalah akad bentuk baru yang tidak ditemukan dalam bentuk akad musamma, akan tetapi karakteristiknya mempunyai kesamaan dengan akad musamma, khususnya akad ijarah. Akad ini sudah memenuhi asas dalam perjanjian syariah, seperti asas kebolehan, kebebasan manusia untuk melakukan inovasi dalam perkara muamalah. Yang kesembilan yaitu apa saja syarat harta kekayaan yang dizakatkan atau objek zakat. Yang pertama, milik penuh, yakni harta tersebut merupakan
milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat. Yang kedua, berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. Yang ketiga, mencapai nisab, yaitu harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. Yang kelima, bebas dari hutang. Bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab dan akan dibayarkan pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Yang keenam, berlalu 1 tahun atau haul. Kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun, khususnya untuk ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan, hasil pertanian, buah-buahan, rizaz atau barang temuan tidak memiliki syarat haul. Soal yang terakhir yaitu di sini saya tertarik dengan ide penelitian wakaf, yaitu dengan judul penerapan wakaf dalam perkembangan ekonomi. Di sini yang menarik yaitu mengenai konsep baru mengenai wakaf, yaitu tentang pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Institusi wakaf merupakan suatu institusi pembangunan Islam yang memberi manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi bagi umat. Berbagai cara dan sistem pengelolaan institusi wakaf yang efektif di berbagai negara Islam pada masa ini dan pada masa yang lampau perlu dicontoh dan diterapkan dengan baik, dan mesti disokong oleh tingkat kesadaran, kecemerlangan, inisiatif, dan kreativitas yang dinamis semua pihak, terutama oleh kenahziran wakaf, agar pemberdayaan institusi ini dapat ditingkatkan ke arah yang lebih produktif. Konsep tersebut ternyata menarik dan mampu memberikan energi menggerakkan kemadegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang atau waqf al-nuhud. Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang khusus mengatur wakaf. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.